Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sehat, jumpa lagi di saluran jalan dan musik. Kali ini kita membahas topik berita hangat, alur laut kepulauan Indonesia dan hak lintas kapal negara lain. Sebelum kita memulai, simak pertanyaan berikut. Apakah kapal suatu negara boleh berlayar melintasi laut wilayah negara lain? Jawabannya adalah, boleh. Wow, kalau boleh bagaimana dengan keamanan laut Indonesia? Mari kita simak aturan dan peraturan tentang ini lebih jauh lagi. Berita yang hangat baru-baru ini tentang Badan Keamanan Laut Bakamla mencegat kapal survei milik China di perairan Selat Sunda pada Rabu tanggal 13 Januari tahun 2021 malam. Kenapa ya, ada kapal negara asing melintasi perairan Indonesia? Kapal asing mau perairan Indonesia baru diamati setelah jauh melintas. Apakah dasar atau legitimasi kapal berbendera asing tersebut, sehingga dapat berlayar di perairan Indonesia? Dasar hukumnya adalah UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 merupakan konvensi hukum laut yang menjadi acuan bagi seluruh negara yang meratifikasinya, termasuk Indonesia melalui UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982). Kemudian di Indonesia ada UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Selanjutnya pemerintah Indonesia menerbitkan PP Nomor 37 Tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan. Hak lintas damai kebebasan berlayar atau Freedom of Navigation, FON, merupakan salah satu prinsip utama dari UNCLOS 1982. Prinsip FON diterapkan menjadi hak lintas pada seluruh rezim laut yang ditetapkan dalam UNCLOS 1982. Terdapat tiga istilah hak lintas dalam UNCLOS 1982, yaitu hak lintas damai, right of innocent passage, hak lintas transit, right of transit passage, dan hak lintas alur laut kepulauan, right of archipelagic sea lands passage. Istilah hak lintas damai digunakan pada rezim laut teritorial. Pasal 17 menyatakan, kapal semua negara, baik berpantai maupun tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial. Hak lintas transit. Istilah hak lintas transit digunakan pada part 3 tentang rezim selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Contohnya adalah Selat Malaka. Ketentuan tentang hak lintas transit dapat dibaca mulai pasal 37 hingga pasal 44. Hak lintas alur kepulauan. Hak lintas alur laut kepulauan adalah berlayar dari satu bagian laut bebas atau zona ekonomi eksklusif melintasi perairan kepulauan sebuah negara menuju ke bagian lain dari laut bebas atau zona ekonomi eksklusif. Oleh karena itu, ada tambahan pengaturan terhadap hak lintas yang melewati wilayah perairan kepulauan, yaitu pada bagian 4 tentang negara kepulauan. Pengaturan hak lintas ALKI. Yang dimaksud ALKI adalah rute navigasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, serta sudah didaftarkan dan disetujui oleh PBB. Maritime Safety Committee pada 19 Mei 1998 telah menyetujui usulan Indonesia mengenai penetapan sumbu 3 alur laut kepulauan, ALKI 1, 2, dan 3. Pengaturan mengenai hak lintas ALKI bagi kapal asing diatur dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 37 Tahun 2002.